diskusi-diskusi ini kan enak nih. Jadi ada gambaran terkait Perpres lah, tapi jangan bicara kasus terkait tender di lapangan yang kami dapat begini-begini, jangan. Ini nanti merubah pola pikir teman-teman yang ingin ujian tingkat dasar. Karena kesian, untuk mendapatkan tingkat dasar mereka ini berdarah-darah nih, ada yang sampai 7 kali kata Pak Jufri kemarin. Teman saya di PU saja, ya, teman saya di PU sudah 8 kali. Itu enggak lulus-lulus. Ya. Dari era 54, Perpres 54 berubah ke Perpres berapa itu? Ada 4 kali perubahan itu. Cukup lama itu, ada 4 kali perubahan. Terakhir Perpres 4, kalau nggak salah. Sampai Perpres 16 ini, tahun 2018, belum lulus juga. Saya juga bingung. Saya yang mengajari salah, apakah dia sengaja? Seperti itu. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Iya Pak. Izin bertanya Pak. Siap. Jadi maksudnya kita diberikan pemahaman secara ideal menurut Perpres 16 saja, mulai dari modul 1 sampai 9. 9. Ya. Iya. Adapun kasus per kasus yang kita temukan di lapangan itu diharapkan tidak terkontaminasi pada saat ujian nanti, karena murni ini cuma soal Perpres saja ya Pak. Betul. Oh iya. Jadi Bapak Ibu jangan dulu berpikir, saya bikinnya begini, tapi pimpinannya mintanya begini, ya jangan. Iya Bapak Ibu paham. belajar Perpres dulu. Ternyata secara aturan, salah atau tidak secara aturan. Bahkan dari Permen, PU juga soalnya nggak keluar, karena itu sudah bicara teknis. Peraturan LKPP terkait pelaksanaan teknis juga dia tidak menyinggung di dalam soal ini. Cuma murni Perpres dari modul 1 sampai modul 9. Jadi saya tidak mau, jangan sampai Bapak Ibu percuma buang-buang waktu, ikut tryout, ikut pelatihan, buang-buang waktu. Ternyata nggak lulus juga. Ya, izin bertanya Pak, bisa? Bisa, silakan. Ya, saya ini untuk Pak Takdir, ini kan tadi saya lihat ada ruang lingkup tentang sistem pengadaan tadi SPSE itu. Kenapa ruang lingkup itu tidak ada pengawasan di dalamnya? Ada apa? Tidak ada pengawasan. Yang lain ada, tapi kok pengawasan tidak, kan itu sistemnya. Artinya dia bisa memantau atau bagaimana? Kenapa tidak ada pengawasan di sistem tadi? Pertanyaannya di sistem SPSE itu tidak ada pengawasan. Pengawasan. Iya, itu bicara pasal berapa tadi ya? Tentang SPSE, tentang SPSE. Iya, ini kan pasal 71. Kenapa tidak ada pengawasan di situ? Itu yang bikin Perpres ini siapa Tadi ini? jawaban saya pikir ada jawabannya C saya karena ada kata pengawasan. Karena kenapa di sini di ruang lingkupnya tidak ada pengawasan, Pak? Enggak, SPSE itu diawasi semua ini karena bicaranya Perpres 71 itu bunyinya seperti itu. Di dalam Perpres bunyinya. Kalau saya dulu waktu ikut pembahasan Perpres, waktu mereka Perpres baru terbit dan kami ikut, kita banyak menanyakan itu, teman-teman di LKPP mengatakan, kasihan, Perpres ini baru lahir, jangan kalian gugurkan dia. Ini baru lahir kok kalian gugurkan gimana? Biarlah dia berkembang dulu, baru kita ini. Masih banyak kekurangan dari Perpres, Pak. Jangan kita terlalu jauh mengkaji kekurangan Perpres, kita belajar yang ada dulu. Ya. Kalau pemahaman saya pribadi, Pak Ihsan ya, saya pribadi, pengawasan itu karena ini murni diawasi secara elektronik kan seluruh Indonesia mengawasi ini. Ya, betul. Jadi tidak ada yang sembunyi di dalam ini. Tetapi tidak masuk dalam ruang lingkup. Ya, tidak masuk dalam ruang lingkup. Nah, ini akan terekam oleh Pak Kabak dan sampai ke sana ini. Bentar lagi jangan berpikir yang macam-macam dulu. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau Pak Ihsan ini kan saya tahu orangnya pemikir. Siap. Berpikirnya jauh, harusnya begini. Mantap. Siap, makasih Pak. Siap Pak Ihsan. Jadi Pak Ihsan terkecoh jawabnya C. Jawabnya C. Nah, kalau Pak Ihsan saya sarankan, nanti kalau dapat soal seperti ini, ruang lingkup, buka Perpres. Makanya kemarin Pak Dokter bilang Perpres itu dikasih kode kan? Pakai apa itu istilah yang kertas-kertas itu tuh. Jadi soal ini tidak ada soal yang mengarah jebakan, tidak ada soal yang memutar balikan otak kita,
murni soal Perpres kayak begini, sama ada beberapa tadi saya lihat soalnya murni Perpres. Langsung buka Perpres daripada kita pusing bingung. Kita lihat Perpres, sama persis ini jawabannya ini sudah. Dan saya kasih tadi bilang, kalau dapat soal seperti itu dan bingung, lewati dulu. Nanti di 20 menit terakhir, pergunakan Perpres semaksimal mungkin. Perpres itu dibuka, dilihat soal dari awal untuk sesuai dengan Perpres. Pasti lulus. Oke, Semangat Pak Iksan ya. Siap. Halo Pak. Malam. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya Pak, saya mau bertanya sedikit di pertanyaan nomor 6 tadi kalau tidak salah. Terkait dengan pemilihan melalui tender atau seleksi tadi Pak. Yang mana? Ini? Ya, yang tahapan pasca kualifikasi di poin 9-nya itu atau sanggah banding. Ya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi Pak. Iya. Ya. Itu gambarannya seperti apa? Itu penjelasannya seperti apa Pak? Sanggah banding itu. Bapak Ibu mesti harus ikut pelatihan nih. Kalau tidak ikut pelatihan saya ini karena berdasarkan soal ini makanya terpotong-potong kan. Soal tryout ini kan terpotong-potong nih. Dua. Kalau Bapak Ibu ikut pelatihan saya yakin nggak bingung karena ini penjelasan ini panjang lebar terkait dengan tender atau seleksi. Jadi tahapan pasca itu contoh gini, tahapan pasca pelaksanaan pilihan melalui tender atau seleksi. Terdiri dari pengumuman, pendaftaran, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, pembuktian pasca kualifikasi, penetapan pemenang, dan masa sanggah. Kan bicaranya itu. Kalau ada seleksi, cukup sampai di sanggah kan? Ya enggak? Pak, siapa tadi yang tanya? Pak Aryadi. Pak Aryadi. Kalau kita bicara seleksi, berarti sampai di sanggah saya tidak ada sanggah banding kan? Pasca kualifikasi terdiri dari. Jadi untuk sanggah banding ini hanya untuk pekerjaan konstruksi. Jadi kalau Bapak Ibu pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu bikin apa itu? Jalan. Misalnya, bikin jalan. Itu berarti pekerjaan konstruksi. Setelah masa sanggah, ternyata pada saat sanggahan itu berapa hari Pak Aryadi? 14 hari. Sanggahan itu berapa hari dalam jadwal? Nah, Bapak Ibu semuanya nih harus ingat nih, ini yang mau tes ini. Sanggahan itu berapa hari? 5 hari. Ya. 5. Pogja menjawab berapa hari? 3 ya, kalau nggak salah di Perpres yang baru. 3 hari setelah Ya. sanggah berakhir. Ya, itu dia. Itu harus ingat. Ternyata ada sanggahan. Dan Pogja sudah menjawab. Setelah Pogja menjawab, ternyata penyedia ini belum puas. Dia dikasih ada sanggah bandingnya untuk pekerjaan konstruksi. Dia melakukan sanggah banding. Tentunya dengan menyerahkan jaminan sanggah banding. Ada lagi itu belum dibahas karena kita terbatas terkait soal saja. Jadi saya menjelaskan juga terbatas nih. Jadi ada sanggah banding. Kalau saya tidak puas di sanggahan, ternyata Pogja sudah menjawab jawaban sanggahan dan dia membaca jawaban itu, saya tidak puas. Saya ingin melakukan sanggah banding. Sanggah banding itu ada aturannya. Dia wajib melakukan membuat jaminan sanggah banding. Ditujukan kepada Pogja dan Pogja mengecek jaminan sanggah banding itu betul atau tidak. Ternyata sanggah banding itu betul, maka sanggah banding itu dijawab kembali. Baru dia mendapatkan hasil. Paham, Pak? Itu khusus pekerjaan konstruksi saja. Pak Takdir. Siap. Kayaknya Pak Aryadi mungkin agak terkecoh dengan ini Pak Takdir sudah kasih warna merah, ini ada perencanaannya. Karena mungkin berpikir konstruksi pembangunan gedungnya, kenapa jawabannya salah? Ada perencanaan. Karena perencanaan ini kan jasa konsultan. Nah, itu kuncinya. Kuncinya kan itu. Jadi pada pelaksanaan pemilihan pengadaan, perencanaan itu karena saya sengaja kasih merah, kalau nanti di soal nggak bakalan merah itu. Saya sengaja kasih merah supaya perencanaan itu berarti kita tahu itu produk
Ya. Jadi pada pelaksanaan pemilihan pengadaan, perencanaan pembangunan gedung olahraga, berarti dia merencanakan sebuah bangunan gedung olahraga, berarti produknya konsultan, jasa konsultan. Di Kabupaten Halmahera Selatan terdapat tahapan sanggah banding. Salah, karena perencanaan adalah produk konsultan, tidak ada sanggah banding. Yang ada sanggah banding hanyalah pekerjaan konstruksi. Sekarang saya jawab begini, saya ganti. Pada pelaksanaan tender pembangunan gedung olahraga di kabupaten ini terdapat sanggah banding, benar atau salah? Jawabnya benar, karena pekerjaan konstruksi. Ya. Paham? Paham, paham. Paham toh? Paham, paham. Itu. Pak Riyadi, sudah pernah ikut pelatihan belum? Belum, Pak. Nanti ada pelatihan, ikut Ikut, itu berguna, karena di situ dapat sertifikatnya, dapat kenalan baru. Kenalan pengadaan barang jasa, ya kan? Gitu Pak Riyadi. Dan dapat masuk bonus grup kelas, gitu kan? Asik nih. Saya sudah lama nggak belajar ini, jadi asik lagi nih. Ulang. Izin Pak narasumber, Siap. ada yang raise hand Siapa lagi? dari Pak Rizal Mansur. Pak Rizal Mansur, silakan Pak Rizal Mansur. Masih online? Halo, Pak Rizal Mansur. Baik, kalau Pak Rizal Mansur belum ada yang chat ini Pak? Ya. Dari Pak Ivan Dijuni. Mudah-mudahan saya bisa jawab toh. Ya, izin. Kalau untuk produk dalam negeri wajib tidak. Contohnya laptop Exio produk dalam negeri. Tapi sering kalau dengan laptop merek luar negeri, padahal spek sama. Mohon penjelasan. Maksudnya gimana nih? Mungkin pengadaan harus produk dalam negeri, mungkin apakah ini wajib untuk harus produk dalam negeri? Ataukah? Tidak wajib untuk produk dalam negeri, kan tergantung kebutuhan, toh. Bapak Ibu punya anggaran sekian, ingin laptop, ini laptop untuk kebutuhan apa nih? Canggih ya, yang butuh speknya luar biasa. Misalnya pekerjaan apa tuh? Di pemerintah biasa pekerjaan yang untuk mendukung spek yang canggih itu apa? Database. Database yang butuh speknya harus canggih, harus menggunakan merek ini. Lakukan seperti merek itu. Yang harus dipesan di luar, lakukan. Kan nggak masalah. Tergantung kebutuhan. Makanya guna perencanaan di awal itu seperti itu. Merencanakan pemaketan di awal. Saya ingin menggunakan ini, ingin membeli ini. Berdasarkan kebutuhan. Bukan berdasarkan keinginan. David kalau saya ngomong gitu, itu ngomongnya para senior kami. Senior kami di sana itu. Merencanakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Gitu toh? Enak toh? Didengar juga enak kan? Itu senior-senior kita di sana yang ngomong gitu. Saya cuma kopas saja, copy paste. Jadi Bapak, saya tidak bisa lihat pertanyaan di sini ya. Kok? Di toolset Pak. Jadi bisa, mau dalam negeri bisa, sesuai anggaran Bapak. Anggaran kita cuma budgetnya 20 juta, tapi ingin laptopnya 2 unit. Ya belian dalam negeri lah. Karena produk luar negeri yang masuk Indonesia kan sudah wajib, apa itu namanya, dari kementerian apa? Bea Cukai dan apa nih, kementerian apa namanya yang menghitung TKDN ini apa namanya? Perdagangan mungkin. Perdagangan ya. Perdagangan. Itu mereka harus lolos seleksi di situ dulu kan. Karena TKDN dalam negeri harus sekian baru bisa. Gitu. Beda dengan kita membeli barang pribadi kita di lapak luar yang tidak resmi, beda. Jadi kalau kita pemerintah belilah di lapak yang sudah resmi, yang sudah kerjasama dengan LKPP, gitu. Ya, ada beberapa lapak resmi yang kerjasama dengan LKPP, yang sering mereka datang ke daerah-daerah, selalu sosialisasi dan mengundang setiap SKPD untuk hadir sosialisasi mereka. Ya, saya selalu datang di acara sosialisasi mereka karena saya kejar apa? Hadiahnya. Siapa yang bertanya dapat hadiahnya bagus-bagus, saya selalu dapat hadiah yang elektronik yang bagus-bagus. Oke, Bapak, ada lagi? Sementara belum. Jangan kurang hati ya kalau saya ngomong sambil bercanda atau apa.
Kasihan, ini cuma hiburan saya. Mengajar sambil ketawa, ini cuma hiburan saja. Ada pertanyaan di bawah lagi nih. Mohon penjelasan untuk ujian sertifikasi tingkat kompetensi. Biasanya dilaksanakan di mana dan persyaratannya apa? Mantap ini, berarti Bapak ini sudah punya sertifikat tingkat dasar. Bagus nih, buat penyemangat teman-teman yang baru mau akan ke tingkat dasar nih. Itu teman siapa itu namanya? Saya nggak bisa lihat di sini karena Pak Imron. Imron ya. Pak Imron ingin kompetensi banyak sekali. Pak Imron tinggal masuk di ppsdm.lkpp.go.id. Di dalam situ ada jadwalnya. Pak Imron tinggal lihat mau ikut kompetensi PPK, itu namanya okupasi PPK. Mau ikut kompetensi Pokja, ada pelatihan Jafung Pokja. Mau ikut kompetensi apa lagi? Jafung Madya, Jafung Muda, Jafung Pratama. Ada semua di dalam situ. Jadi tinggal mengembangkan diri. Jadi mau ikut sertifikat kompetensi harus ikut pelatihannya dulu. Ya. Karena dalam ujian sertifikat kompetensi itu ada modul-modulnya dan Bapak Ibu punya kertas kerja itu disusun dan untuk diuji lagi oleh asesor dan tim penilai pengujinya. Berbeda kita dengan ujian kompetensi tingkat dasar. Cara ujiannya berbeda, ya. Pak Bapak ikut pelatihannya, ada UK-nya, ada UK 1 sampai UK berapa itu dulu model pembelajaran yang dulu. Sekarang model pembelajaran yang sekarang sudah SKJ, jadi lebih simpel, lebih cepat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu karena saya juga menjajaki ke sana dalam kompetensinya. Mudah-mudahan bisa ketemu kita. Karena saya juga tiap hari pantau di website ppsdm.lkpp.go.id. Sambil menunggu jadwal ujian itu, Bapak yang sudah punya sertifikat, teman yang belum barang jasa tingkat dasar, ikut pelatihan-pelatihan khusus itu banyak tuh. Pelatihan kontrak, pelatihan menyusun HVS, pelatihan menyusun dokumen tender. Hubungi Pak Kabak nih, hubungi Pak Kabak UKPBJ Kota Tidore. Beliau punya kenalan semua trainer yang punya pelatihan BIMTEK gitu. Nah, itu hubungi dia. Supaya dia kasih jadwal tuh. Siapa tahu Kota Tidore Kepulauan buat seperti Iya, ada rencana. Yang penting fulus itu bisa bikin kegiatan. Kalau tidak ada fulus, kita konferensi seperti gini kan, Zoom secara gratis, kita berbagi ilmu, amal ibadah kita kan. Semakin kita berbagi kan, ya, semakin saya belajar juga kan. Oke, ada lagi? Ada Pak. Ini, ya silakan. Ya, melalui tool chat dari Eriani Yasminia. Ya. Pertanyaannya, Pak, apakah setiap pelaku pengadaan itu harus bersertifikat? Ya. Ya, harus tahu loh. Kamu mau susun ini tidak punya. Sekarang semua pelaku tuh ada banyak nih. Yang mana yang dimaksud? Kecuali penyedia kan? Pelaku yang itu terus Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, terus apa lagi? PPHP, PJPHP, apa lagi? Termasuk agen pengadaan. Agen pengadaan, tuh. Bapak, Ibu kalau mau jadi agen pengadaan tidak bersertifikat gimana? Sementara agen pengadaan itu yang nanti mengganti kita kalau di daerah belum punya kompetensi. Mereka yang mengambil alih itu berarti mereka harus bersertifikat dong. Mereka mau jadi Pokja di suatu daerah harus bersertifikat dong. Dan mereka yang di agen pengadaan itu sudah punya sertifikat SEABREK. Sebanyak mungkin mereka sudah punya itu. Mulai dari kompetensi. Jadi harus bersertifikat ya. Kecuali penyedia. Sekarang penyedia juga ingin bersertifikat juga bisa. Karena dia ingin menjadi agen pengadaan. Seperti itu. Ada lagi? Ibu Sarah. Ibu Sarah? Mohon info, saya nggak bisa isi daftar hadir. Tapi yang lain bisa ya daftar hadir? Sudah. Bisa ya?
Ibu Saro dicoba lagi linknya itu. Mungkin browsernya mungkin diganti. Kalau saya share screen gini kok yang chat tidak kelihatan ya. Oh gitu ya Pak Takdir. Saya coba tutup. Nah ini baru kelihatan chatnya. Nanti materinya Pak Takdir juga bisa di-share. Bisa Oh siap. Saya melalui Pak Kabak baru Pak Kabak Oh yang, ya. karena saya ikuti protap lah. Kesian teman-teman yang baru gabung ya, mudah-mudahan nggak terlambat. Dan saya harap tadi diskusi-diskusi yang di luar tingkat dasar, kita ada diskusi lagi yang lain supaya jangan mengganggu di dalam forum tingkat dasar ini, kesian. Karena pengalaman banyak seperti itu, terganggu akhirnya mengganggu fokus ujian mereka. Oke, benar Pak Takdir ya. Jadi memang kita linknya ini kan dipublish secara umum, jadi banyak juga yang masuk. Jadi mungkin jadi pelajaran untuk ke depan dari panitia, kita infokan dari awal ketika peserta masuk, disampaikan bahwa yang sudah punya sertifikat mungkin hanya sebagai menyimak saja ya. Menyimak. Ya, karena tidak mengganggu teman-teman yang ingin fokus ujian tingkat dasar. Karena mereka ini adalah fokus pure murni belajar Perpres 16. Karena bicara teknis itu ada bicara pada peraturan kepala LKPP nomor 13 sampai nomor berapa itu? Ada berapa belas peraturan itu ya. Itu bicaranya khusus, mulai dari darurat, tender cepat juga khusus ada peraturannya sendiri, terus swakelola, terus darurat, seperti corona ini yang kemarin, itu sudah khusus juga. Terus sama belajar peraturan Menteri PU yang baru nomor, berapa yang baru nih? 14 ya. Tahun 2020. Nah itu lagi banyak pelatihan di online, lagi banyak bahas itu. Kalau mau sekedar ikut boleh. Tidak masalah. Ya siap. Pak Takdir, ada yang chat saya ini. Ya. Narsum malam ini bagus, jempol 2. Woi. Luar biasa. Terima kasih. Itu masuk di saran perbaikan. Mudah-mudahan saya terus memperbaiki diri. Karena apa ini kami belajar bersama, mudah-mudahan karena niat kami adalah semua wajib bersertifikat di 2020 nih. Tingkat dasar nih. Karena begini, Bapak Ibu nih kan nggak kerasa nih, apalagi Bapak Ibu CPNS. Bentar lagi mau dilantik PNS. Itu nggak kerasa loh, makan, tidur, pergi kantor, pulang kantor, tiba-tiba 2023. Nggak kerasa itu waktu itu cepat sekali dan berlalu. Di tahun itu sudah wajib bersertifikat kompetensi. Dan para penyedia jasa di luar ini, agen-agen di luar ini yang melakukan sertifikat pelatihan tingkat dasar ini sudah mulai jarang. Dan ingin pelatihan tingkat dasar ke depan ini jadinya antri. Karena sudah jarang yang melakukan. Semua pada berlomba-lomba melakukan pelatihan kompetensi. Karena itu modal pencarian mereka juga. Gitu kan? Karena rata-rata pelatihan di luar ini berbayar loh. Karena corona saja jadi gratis. Semua semangat berbagi ilmu. Iya enggak? Siap. Terus begini, siap. Sekarang ini lagi. Jadi Bapak Ibu, di daerah, semua daerah ya, sukanya jalan-jalan ke Jakarta kan? 1 tahun ke depan ini sampai 2023, pasti suka jalan-jalan ke Jakarta. Saya kasih masukan. Kalau jalan-jalan ke Jakarta, bawa surat rekomendasi dari pimpinan. Mohon maaf ini gangguan apa? Bunyi kayak ada skaf mesin gitu. Eho. Kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Sudah jelas. Oke. Oh, dari Pak Iswan Saleh mungkin Pak Iswan. Oh, sudah semua. Oke. Jadi Bapak Ibu jalan-jalan ke Jakarta sambil tugas dinas Bapak Ibu ke Jakarta, bawa surat tugas kalian ke LKPP untuk melakukan ujian online. Syaratnya apa? Syaratnya sudah pernah mengikuti sertifikat, sudah pernah mengikuti pelatihan
sertifikat tingkat dasar. Jadi ikut pelatihan Perpres 16, oke, ada sertifikatnya. Buktinya cuma itu. Daftar dulu secara online, misalnya minggu depan saya mau ke Jakarta nih, tugas daerah ke Jakarta. Saya daftar online lah di LKPP, di PPSDM, portal PPSDM itu, saya daftar online bahwa saya akan melakukan ujian online di tanggal segini. Tugas saya di Jakarta tanggal segini, selesai tanggal ini. Cari waktu yang pas, yang kosong di Jakarta, menyurat ke mereka secara online, terdaftar secara online, tinggal berangkat deh, sambil jalan-jalan Jakarta, sehingga ke LKPP, ikut tes 1 hari, mudah-mudahan lulus, kan, suka belajar. Di sana gratis. 24 jam, bukan 24 jam, jam kantor gratis. Setiap hari ada tesnya. Jadi kalau Bapak Ibu masih tidak lulus, dikasih 10 hari ya kalau nggak salah, 2 minggu. 2 minggu baru udah bisa datang tes lagi secara gratis. Gitu. Kalau kita menunggu teman-teman kita yang buat ujian, lama. Kalau ujian berbasis gratis itu lama. Rata-rata yang buat ujian itu berbayar. Kalau hanya untuk ikut ujian, rata-rata sekarang sudah harga naik tuh di atas 2 juta. Di atas 1 juta, hampir 2 juta. Kalau dulu masih range 1 juta untuk ikut ujian saja. Kalau kita menunggu anggaran APBD untuk melakukan ujian itu lama. Kadang biasanya sering ditolak juga itu. Nah, jadi kalau ada tugas daerah jalan-jalan ke Jakarta, mampirlah ke LKPP, ikut ujian gratis. Mulai dari pagi jam 8 sampai sore jam 4 atau jam 5 itu. Ada setiap hari. Setiap hari jam kerja ada ujian gratis. Ada lagi pertanyaan? Ada satu di bawah lagi chat ini, Indra, baca. Indra. Siap. Ada chat satu kayaknya di bawah ini. Ibu Retno. Bu Retno. Oh itu. Pak mau tanya, kapan menggunakan tender, kapan menggunakan tender cepat? Maaf, saya baru CPNS jadi masih belajar dasar-dasar pengadaan. Ya, pada prinsip pengadaan itu dilakukan tender atau seleksi. Ya. Kalau mau melakukan tender cepat, jenis pekerjaannya apa dulu? Terus penyedianya sudah terdaftar di SIKAP atau belum? Ya, apa itu SIKAP? Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Jadi penyedia itu sudah betul-betul bona fide, sudah betul-betul qualified, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan. Jadi dia sudah punya tenaganya bagus, semua sudah oke lah. Jadi dia mendaftar ke SIKAP. Nah, kita punya jenis pekerjaannya apa dulu? Tender cepat di sekarang ini, di era sekarang ini masih dibatasi. Belum termasuk pekerjaan yang lainnya yang khusus. Pekerjaan konstruksi yang lain-lain belum termasuk bisa tender cepat. Jadi kalau ke depan diharapkan seperti itu. Kalau perusahaan kita sudah oke semua, kita gunakan tender cepat nggak masalah. Sekarang kita masih terbentur aturan. Baca lagi di PRK-nya, peraturannya untuk tender cepat. Pada prinsipnya dilakukan tender, ya. Ibu Retno. Mudah-mudahan Ibu Retno ini lulus dan dijadikan PA-KPA atau PPK atau Pokja. Langsung pegang jabatan, karena masih status PNS tadi ya. Terima kasih Ibu Retno, nanti belajar teknisnya Ibu Retno, ada aturannya, jangan Ibu Retno berpikir itu dulu, karena Ibu Retno masih CPNS, membantu Pokja, oke, itu belajar. Bagian dari belajar, membantu Pokja. Untuk Ibu Retno belum punya sertifikat, hanya sifat sebatas membantu Pokja, atau menjadi staf PPK, yang mendampingi tugas PPK, belajar yang banyak. Tapi jangan terpengaruh Ibu Retno, pikiran Ibu Retno dengan kondisi di lapangan. Karena fokus dulu untuk lulus dengan Perpres 16. Pada prinsipnya, tender cepat itu dilakukan berarti penyedia itu sudah harus bisa dan sudah harus mampu dan sudah terdaftar di dalam SIKAP. Ada pekerjaan tertentu yang bisa dilakukan dengan tender cepat di saat sekarang ini. Bisa koordinasi dengan Ibu siapa tadi? Ibu Lia, Natalia, itu juga sudah pernah melakukan tender cepat. Bahkan dilakukan dengan harga tadi. Demikian, Ibu Retno, masih ada lagi? Oke, kayaknya enak sekali nih. Chat sudah, pertanyaan di chat sudah habis ya. Pak. Ada Pak Aswan silakan. Mungkin mau tanya. Di agen pengadaan Pak. Wih, mantap Pak Aswan. Ini kan tahun 2023.
Siap. Daerah kan masih hampir kebanyakan mungkin tingkat dasar, Pak. Iya. Jadi itu untuk kedepannya dia wajibkan untuk melanjutkan ininya, Pak. Iya. Gini Pak Aswan, kalau kita punya daerah belum siap dan tidak ada satupun yang bersertifikat kompetensi, maka agen pengadaan ini sudah ada di LKPP sana tuh. Agen pengadaan itu terdaftar di LKPP. Agen-agen pengadaan yang siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Misalnya di daerah, Bapak daerah mana Pak Aswan? Saya di Halmahera Tengah, Pak. Di Halteng, Halmahera Tengah. Ternyata di Halteng, anggarannya tiap tahun di DPA-nya berapa miliar? Pak Aswan tahu? Setiap tahun berapa miliar? Satu T? Tahu, Pak. Hah? Jadi, belum. misalnya satu Halmahera Tengah belum punya sertifikat kompetensi, mau nggak mau Bapak di tahun 2023 karena ke atas kan sudah wajib nih, dan tidak punya kompetensi. Berarti mau tidak mau Bapak pegawai di sana tidak ada satupun yang bisa jadi Pokja, tidak ada satupun yang bisa jadi PPK karena tidak bersertifikat kompetensi. Mau tidak mau kepala daerah harus menyurat ke LKPP untuk meminta tenaga agen pengadaan untuk menjalankan roda pemerintahan kami untuk melakukan tender, PPK. Kan rugi ya, kita punya uang dikerjakan oleh orang lain. Kita nggak jadi apa-apa, jadi penonton ulang kan? Ya enggak? Jadi semangat, Pak Aswan, semangat pokoknya, wajib lulus. Begitu lulus langsung ikut kompetensi. Karena sekarang ini sudah banyak kompetensinya. Begitu sertifikat diterima, Pak Aswan begitu hari ini tes, kalau tes sekarang kan langsung terima sertifikat Pak Aswan. Langsung di print di tempat. Ya? Langsung terima, langsung lulus. Sertifikat berlaku seumur hidup. Besok ada pelatihan kompetensi, copy itu sertifikat, lampirkan. Saya sudah punya, saya ikut kompetensi. Silakan. Nggak ada yang larang. Berlaku untuk semua ya teman-teman, CPNS maupun PNS, maupun yang bukan pegawai juga yang ada dalam sini, boleh berlaku, maupun teman-teman yang non-PNS, yang masih tenaga kontrak. Ikut tes, nggak masalah. Bebas sekarang. Yang penting punya kemauan. Punya surat SK pengangkatan tenaga kontrak, kan punya. Pakai dasar itu. Punya sertifikat pelatihan tingkat dasar ini. Seperti itu. Karena mengikuti tes harus punya sertifikat tingkat dasar. Punya sertifikat pelatihan. Syaratnya utama itu. Ya, Bapak Ibu, yang belum punya sertifikat pelatihan barang jasa tingkat dasar, sertifikat pelatihan ya, bukan sertifikat ahlinya, sertifikat pelatihan, berburu sertifikat dari sekarang. Ikut sertifikat pelatihan secara online. Supaya dapat sertifikat pelatihan tingkat dasar, baik sosialisasi Perpres, tidak masalah. Seperti itu. Oke, Pak Kabak, Pak Aswan, mudah-mudahan jelas Pak Aswan. Ya, makasih Pak. Ya. Izin Pak narasumber, masih ada satu lagi nih. Oh, itu Pokoknya, teknis. Itu teknis. Teknis ya? Ya. Saya udah mereka baca. sangat bersemangat ini. Itu teknis ya. Karena ini luar biasa ya. Menjurus ke teknis nih, jangan dulu. Oh, siap. Pak Rizal Mansur, ada resen mungkin? Rizal Mansur. Atau salah klik. Pak Rizal Mansur. Dari tadi. Oh, dari tadi sudah coba dipanggil, beliau belum ada respon. Oh, oke. Halo, Pak Rizal Mansur. Mungkin kepencet, Pak. Nanti kita belajar, ada lagi pembelajaran penyusunan HPS, pembelajaran cara menilai kewajaran harga, itu ada. Itu masuk ke teknis semuanya. Bapak Ibu belajar kompetensi ya seperti itu, belajar HPS, belajar spek, belajar kerangka acuan kerja, belajar menyusun dokumen tender, belajar menyusun dokumen pemilihan, itu bicara teknis semua. Jadi itu sudah masuk pada kompetensi. Kumpul sertifikat itu sebanyak-banyak Bapak Ibu. Karena bicara nanti Bapak Ibu wajib Jafung loh, kalau masuk Pokja, kabupaten kota. Sekarang Jafung ini batas akhir tahun 2021 ya kalau nggak salah. Harus Jafung nih. Nah itu, jadi kumpul sertifikat pelatihan banyak-banyak.
untuk menilai angka kredit. Oke, saya bicara nih, saya di sudut sini dari tadi. Kalau tetap muka ini Pak Kabak yang Abu so antar minum. Saya mau berdiri mepi di dapur jauh nih. Oke, mantap. Ya, jadi waktu sudah 10.43 nih. Iya, siap. Pak Takdir, sangat luar biasa narasumber ini malam ini. Jadi, masih ada yang ingin bertanya atau gimana? Silakan. Kalau Ada pertanyaan Pak di bawah. ada pertanyaan lagi? Ada itu. Dari Pak Dharma, Pak Bayu Dharma sama Ibu Riani Yasminia ini Pak. Pada tahapan mana PPTK memiliki peran dalam Barjas? PPTK dalam pengadaan barang jasa Perpres 16, PPTK itu apa sih? Tidak pernah saya membaca ada PPTK di dalam kan? Pernah Bapak Ibu baca nggak Perpres ada menyebutkan PPTK? Bukan Ibu pelaku. maksud PPTK ini apa? Pejabat pelaksana teknis kegiatan di bagian keuangannya atau yang membantu PPK-nya di lapangan. Kan ada dua tuh PPTK-nya. Ada yang edaran Menteri Keuangannya, yang bicara terkait teknis keuangannya. Ada yang di membantu pelaksanaan. Jadi kalau saya pribadi, PPTK ini yang membantu pelaksanaan PPK di lapangan. Kalau kita bicara APBN itu, mereka adalah direksi lapangan itu yang menjalankan, membantu tugas-tugas PPK di lapangan, mengontrol pekerjaan di lapangan, menyiapkan segala administrasi di lapangan. PPTK kalau di APBD mungkin seperti itu. Ada PPTK berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, Permenkeu juga kan berbeda tuh. Melakukan mengikuti itu juga bisa. Jadi kita belajar khusus juga itu. Sepanjang saya baca soal tidak ada menyebutkan PPTK. Jangan dulu ke situ. Itu bicara itu yang saya bilang. Barang di lapangan itu kalau kasih masuk dengan teman-teman yang baru belajar Perpres itu, akhirnya mereka jadi pikiran bercabang. Yang tidak ada di Perpres, belajar di luar itu berbeda lagi. Makanya difokuskan pada pelatihan tingkat dasar itu fokus pure, fokus murni pada Perpres 16. Supaya, kenapa? Karena dari dulu itu, belajar dari dulu itu banyak yang tidak lulus. Akhirnya digampangkan seperti itu supaya semua sebelum ke kompetensi sudah paham tentang Perpres, dasar-dasarnya dulu. Seperti itu. Ini semakin malam pertanyaan tambah banyak nih, nggak habis-habis nanti. Dibatasi saja Pak Kabak. Ya? Iya. Waktu sudah 10.45 juga ini. Karena ditunggu dari tadi, nggak ada yang ini. Iya, jadi mungkin... Nah ini yang terakhir tuh Rizky tuh. Nah, karena dia membawa Rizky kita pada malam ini, Rizky membawa Rizky kita dan kebetulan ya, Rizky adalah bagian terakhir. Maka yang terakhir sebelum tutup, kapan tes tingkat dasar di Maluku Utara? Gratiskah? Mudah-mudahan pemerintah daerah kita mendengar ini dan begitu Pak Kabak mengajukan tes untuk anggaran tingkat dasar, mudah-mudahan disetujui, tidak dicoret. Semoga disetujui kegiatan Pak Kabak untuk pengembangan SDM untuk peserta mendapatkan sertifikat dalam ujian pengadaan barang jasa. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kalau kita bisa buat kegiatan di daerah dan dari LKPP bisa datang ke kami untuk melaksanakan ujian. Kita doakan bersama. Amin. Sebelum saya tutup, saya meminta maaf sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua yang tadinya begitu antusias sekarang berkurang karena sudah semakin malam. Saya yakin dan percaya karena makan malam itu bikin gendut. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan yang saya sampaikan dan saya diskusikan, dan saya ini sistemnya juga baru belajar. Kita sama-sama belajar. Apa yang saya tahu saya sampaikan, apa yang kalian tahu tolong koreksi pada saya, mudah-mudahan saya bisa koreksi dan bisa belajar lagi, karena saya juga belum membaca mungkin aturan-aturan, dan otak saya tidak mampu membaca semuanya aturan. Sekedar apa yang saya tahu saya bagikan. Dan teman-teman yang belum terjawab, jangan kurang hati, ada forumnya juga, kita akan belajar teknisnya. Di situ teknisnya kita belak-belakan, karena kita bicara mengupas teknis, jangan sampai
keliru di lapangan. Itu baru kita belak-belakan di situ. Ya, terima kasih Pak Kabak sudah mengundang kami untuk mengisi materi Zoom meeting, bukan Zoom meeting, Zoom pembelajaran soal online ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak Takdir. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Takdir dulu nih. Luar biasa ini materi malam ini banyak yang japri WA ke saya ini bilang narsu malam ini bagus. Jempolnya banyak. Alhamdulillah. Jadi saya mudah-mudahan materi yang Pak Takdir sampaikan tadi dengan 15 soal tadi, kalau dipahami insya Allah kita bisa memudahkanlah bagi yang nantinya akan ikut ujian, nantinya persiapan tes SKB CPNS. Jadi saya infokan bahwa besok masih ada jadwal webinar juga, besok malam. Dan seperti biasa juga akan dilewati tahapan pretest juga. Pretestnya besok mulai jam 10. Mulai jam 10 akan kita kirimkan linknya lewat grup WA. Nanti diisi sampai batasnya jam 5 sore juga. Seperti biasa jam 10 sampai 5 sore. Untuk uji nyali, seperti kata dokter JJ kemarin, uji nyali dahulu sebelum masuk ke kelas. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Takdir dan Bapak Ibu semua yang lainnya yang masih setia sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Insya Allah bisa bertemu lagi besok malam. Mungkin itu saja. Saya akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dofu. Izin pamit Pak Kabak. Oke, siap Pak Takdir. Semuanya sampai ketemu insya Allah. Saya doakan semua ibu bermanfaat. Semoga lulus semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Indra, silakan Indra. Ya, silakan. Terima kasih Pak Kabak. Kepada Bapak Ibu yang masih berada di ruang Zoom, sekali lagi saya ingin sekedar mengingatkan bahwa tolong absen yang sudah dibagi linknya untuk diisi. Dan link juga sudah kami bagikan di grup. Dan untuk materi nanti menyusul bagi juga di grup. Jangan lupa juga untuk video. Mungkin video kami kirimkan agak lama karena harus dikompres dulu. Kita kecilkan dulu. Kapasitas biasanya terlalu besar sehingga kami mohon maaf tidak bisa di-share di grup WA. Sehingga kami membuat grup Telegram. Ya, maksudnya untuk memudahkan kita dalam share multimedia berkapasitas besar. Itu aja Bu, Bapak. Mungkin selanjutnya karena sudah selesai, sudah waktunya beristirahat. Sudah lewat sekitar hampir 1 jam dari jadwal semula yang harusnya kita tutup jam 10 waktu Indonesia Timur, Pak, Bapak Ibu. Demikian Pak Kabak. Ya. Mungkin tidak ada closing statement-nya, kita langsung tutup aja, atau silakan? Ya, langsung ya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pertemuan kita pada malam ini, dan insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan semoga kehadiran kita dalam ruang Zoom malam ini menjadi manfaat dan amal ibadah bagi kita semua. Amin. Amin. Dan selamat malam bagi semua. Malam. Oke, saya klik mengakhiri Zoom meeting.